makanya udah nggak usah percaya lah. Jadi Bu, kemarin DB tinggal di rumah Ibu di Amerika berapa lama Bu? Dan ngapain juga di rumah Ibu? Semingguan, iya. Ya dalam urusan apa Bu? Ada ini, dia ada seminar katanya. Saya ikut seminarnya bosen. Dia datang karena dia demen ada satu ini orang. Saya nggak usah sebut namanya karena orang itu sampai sekarang masih berkomunikasi sama saya. Oh, Orang iya, itu masih komunikasi sama saya. Dia nanya, kamu masih ini komunikasi sama orang itu? Enggak. Saya bilang karena dia wicked. Saya bilang wicked itu artinya ini nggak bener. pria Bu, Kayak pria. gitu. Laki-laki Bu. Laki-laki, nggak usah disebut namanya karena nggak penting. Saya tahu Bu. Malah saya diundang ini seminar. Saya bilang saya nggak bisa karena waktu itu kan saya undang dia makan di rumah saya. Dia nggak pernah bilang kalau orang itu nggak bisa. Saya bilang, lu gimana sih? Gue udah masak dari pagi sampai sore. Kalau nggak datang ya nggak datang dong. Saya gitu kan ya. Kalau saya AA gitu, BB, nggak usah ABCD lu. Diem, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi orang itu masih berkomunikasi sama saya. Terus dia bilang, kamu bisa nggak datang? Katanya gini-gini. Enggak, saya bilang saya kerja, saya gituin kan. Terus saya masih berhutang dinner atau lunch. Kalau mau ketemuan nanti saya I'll buy you lunch, saya bilang. Ya udah, kata saya sampai Senin sih katanya. Ya udah, saya bilang nanti saya beliin lunch kalau kamu mau, saya gituin. Saya cuman being nice aja. Karena dia naksir sama itu orang. Padahal orang itu udah punya istri. Alamak. Iya, Astagfirullah. iya saya bilang. Saya kan Oke, saya sapa dulu Bang Kros ya. Selamat siang Babe. Apa kabar? Bang Kros, Bang Putih. Baru Apa kabar? bangun dia. jadi ceritanya mau diapain ini? Urusan si itu, kutu loncat. Bukan astagfirullah, itu astogang, itu astogang. Tadi Bahaya juga ya. Kacau. Suka sama Laki iya, orang. sama suami. Pelakor tuh, pelakor. itu bukan kacau balau, kacau beliau astogang. Kalau saya ngomong gini, gimana? Nanti dia ngamuk gak? Ya terserah dia kalau memang itu betul ya mau ngamuk juga gimana kan. Tapi Ada intinya mata-matanya makanya, gak? Bu Lux, intinya Apa? gini loh Kak ya. jangan Coba. ibu lagi yang bosan, kasih dia yang bosan. Bosan itu bodoh sendiri, biar dia yang bosan Bu. Ibu nggak usah bosan. Biar dewa bubur itu bosan Dewa, sendiri. dewa dubur. Anjay. Ya Bu, Baru Bu Lux, tahu ada jangan dewa bosan, Bu. itu ya. Jangan bosan Bu. Bukan bosen, males ngomongin sampahan. Iya, karena Artinya dia gini dewa loh, Bu, ya. bubur. Dia dewa bubur, biar dia bodoh sendiri Bu. Artinya Gaya. gini ya, kita memperingatkan orang-orang yang suka membicarakan orang itu, kamu juga itu udah gimana sih, makanya ngomongin orang kan gitu. Orang dia nantang saya, dia tulis di inian dia di TikTok dia. Katanya kalau lu nggak hubungin gue, katanya. Dia pampangin tuh. Ini saya punya profil apa, terusnya dia bilang, iya ini orang katanya nyumpain suaminya mati. Saya nggak pernah ngomong begitu, saya juga nggak perlu jelasin sama siapapun ya. Karena duduk permasalahannya nggak ada yang tahu gitu loh. Terus saya bilang, lu ngapain? Gue apologet. Bukan, orang terkenal juga bukan. Lu udah sedeng, saya gitu kan ya. Saya telepon tuh dia.
ke nomor pribadi, ke nomor ini dia, bisnis dia buat itu, buat permak-permak baju. Terus saya diangkat, dia kira siapa kali. Terus saya bilang, denger ya, jangan lu pampang-pampang di TikTok. Saya bilang, nih gue udah berani nelpon lu maunya apa segitu kan ya. Gue mau dijelasin kenapa gue di blok katanya. Lu di blok sama adminnya si Agarut karena lu tuh udah datang ke rumah orang, say hi enggak, tau-tau nanya apa sih artinya busuk. Lu tuh nggak sopan. Masa sih lu seorang Kristen nggak punya tata krama shalom kek apa kek? Iya kan? Kecuali lu udah kenal sama orang itu. Kayak tadi kan si Bang Ibnu langsung, ala Kak lu sudah kenal. Itu lain dong, gue spesial. Lu nggak spesial, segituin kan. Udah gitu dia ngamuk masih. Nih sekarang gue udah telepon, gue udah man up nih di sini. Mau lu apa? Segituin aja. Gue nggak mau tahu katanya. Kenapa lu blok? Katanya. Itu admin, lu datang nggak sopan, nggak punya tata krama. Lu kan masih orang Indonesia, walaupun lu di Amerika. Akhirnya dia nggak mau tahu, kata gue kagak mau tahu, pokoknya gue nggak suka, gue di blok katanya. Emang lu siapa? Saya bilang Ratu Sejagat. Akhirnya Ya, kalau ngomong sama yang begitu nggak bakalan menang. NPD susah, kalau orang NPD you never ya gonna ada win. sindrom gitu ya. Ada Iya, sindrom akhirnya gitu saya ya. udah kesel juga ya. Akhirnya kan dia bangga tentang masa lalunya. Udah gitu, saya bilang, udah lu diem lah lu lonteh. Saya tutup udah. Kata-kata indah tuh. Habis dia maunya begitu. Shalom, shalom, kawan-kawan Hamuna. Udah gitu saya bilang gini. Salam Ih, Bang Amit. Shalom, Putra. host, kawan. Salam, salam ya. Terusnya saya bilang begini bang. Kesian banget ya hidup lu, saya gitu ya. Masa lalu lu kelam banget. Iya, hidup gua nggak seperti elu. Ya memang enggak dong, gua mah diberkati selalu. Gua dari keluarga baik-baik, saya bilang gitu. Gua nggak pernah sampai jualan-jualan. Tapi Bu Tapi Lux, itu katanya dia punya butik, ya itu benar silakan. nggak? Bohong, butik apaan? Loh, hari itu Iya. pernah di itu Aduh, pernah dia Represi open kan? camp dia di kalian nggak ini tahu katanya. siapa dia. Represi Bohong. Bang, represi. Represi Butik pakaian Bang, apaan? bukan Oh, butik. mungkin saya Jualan yang cebong, mungkin jualan cebong. maksudnya botik. Oh, lupa saya. Panggil Rada Iya. dong. Disuruh masuk sini. Jualan cebong butiknya. Walah. Jualan apaan? Cuman Apa Bintang bisa meremak undang baju. ketua kemari kah? Bintang, biar di room ini aja lah Iya, bentar bang, bentar ngobrol bang ya, bentar ya bang. sama ketua ya. Cepetan, soalnya udah mau tidur 2 jam lagi. Karena gini loh Kak Duk ya, ketua itu juga pernah dibilang cerai lah, apalah kan gitu. Nggak Padahal kan usah nggak sesuai takut kalau dengan kita nggak fakta. begitu mah nggak usah takut. Saya aja nggak takut kok. Artinya dia yang bermasalah, kenapa menunjuk-nunjuk orang juga bermasalah kan gitu. Memang dia cari gara-gara. Memang orang Udik pindah ke Amerika jadi Nora gitu. Jadi Bu Lux itu waktu kejadian kemarin waktu dia kirim video ke si anak Batak kan dia selalu nongol itu di tempat bom. Itu saya telepon itu nggak pernah diangkat itu. Ya takut orang dia pengecut. Waktu itu si Sofiatul telepon aja di WAFM. Saya bilang, Lindsay kok lu diem aja? Lu kan yang biang keroknya. Itu ada buktinya si NN. NN itu dia dulu kerja di Arab. Sekarang dia di Bali. Tapi ngomongnya kayak ketika dia apa? Nggak berani. Kalau saya mau keluarin semua buruknya banyak. Cuman saya nggak mau ya. Saya nggak mau begitu gitu. Terakhir dia nelponin saya diemin aja karena saya udah nggak mau, nggak berkelas. Saya bilang ini orang Udik ini. Jadi sebetulnya kita sudah kenal siapa teman kita ini kan.
Bukan Yang mana? apa ya? Bukan orang yang baik-baik saja gitu. Maksud saya Orang dia bangga tukang dulu bubur tadi, katanya. Kak. Iya, tukang bubur tadi, Kak. Orang dia bangga katanya dulu ini pemasuk human trafficking ketua MUI. Jadi dia yang bermasalah, orang-orang juga dia lihat itu seperti dia kali ya, bermasalah juga gitu ya. Dia itu tukang ngaduk air jernih jadi keruh, itulah dia. Karena dia Betul, perlu betul, betul. validasi, karena dulunya orang nobody, dia dulunya nobody. Jadi sekarang di Amerika udah jadi lebih baikan dikit, ini jadi Nora. Orang saya aja Kemaruk ya. dijelekin, di ngomongin begini, sama teman saya diaduin ya. Dia bilang, Kak Lux katanya, Kak Lux suaminya katanya udah umur 70. Hah? Saya bilang yang bener aja 70. Nggak salah, siapa yang Lupa dia. bilang saya gituin. Terus Suaminya dia gitu. nanya, oh itu si Dubur yang bilang. Aduh, saya bilang yang kawinin kakek-kakek dia kok gue yang dibuang, saya gitu. Iya. Aduh ya. Aduh Tuhan, Orang-orang saya bilang. seperti itulah ya, orang-orang seperti itu kita peringatkan janganlah seperti itu, janganlah artinya membuat Masa orang juga menjelek-jelekkan orang. masalahnya dulunya dia mungkin kelas comberan, tiba-tiba baik dikit, udah gitu di Amerika jadi sombong. Bukannya di Amerika makin humble, malah makin sombong. Saya kebalik. Di Indonesia saya punya pembantu, punya supir, nggak usah ngapa-ngapain, tangan saya nggak usah nyuci piring. Tapi di Amerika saya jadi domestik, tau nggak? Oh, domesticated saya, malah jadi lebih humble di sini. Ya. Tuh, kita dilatih di sini ya, merendah hati ya. Kebalik, justru di Amerika saya lebih jadi humble. Karena orang di sini segala sesuatu kerjain sendiri. Kecuali lu memang bener-bener kaya raya deh, punya deh tuh butler apa pembantu. Kalau lu cuma setengah kaya mah nggak mungkin. Belum kaya aja Ya, udah belagunya minta ampun. buat teman-teman di bawah mungkin percakapan kita ini banyak yang nggak senang ya. Tolong dibantu tap-tap layar, di absen-absen kawan-kawan ya. Karena kemarin waktu kita ngobrol di room siapa itu Kak Luk, tiba-tiba kita buka narasi sedikit langsung jatuh ya. Oh, kalau udah turun kemarin ya. Saya udah turun kemarin, saya udah ngambil. Iya ya. Kita mah nggak usah validasi lah, kalau kita punya integrity nggak usah takut, nggak usah ngebohong, ketahuan busuknya ngebohong itu. Cuman kan jadi jelek aja, apalagi lu murtadin, kesannya jelek banget. Itu kan membawa nama orang-orang yang murtadin jelek. Betul, betul, betul. Iya kan? Nggak usah kayak gitulah. Kalau lu punya masalah kejiwaan, pergilah ke psychiatrist. Nggak usah semua orang lu jadiin korban bulian lu. Seharusnya sampah jangan dibuang di tempat kita ya. Iya, direnungkan. Kalau kita tuh pikir kalau orang nggak suka kenapa, ngaca gitu loh, di kaca. Kenapa ya gitu, saya kok banyak yang nggak suka. Diubah persepsi kita, jangan selalu negatif, orang selalu disalahin. Salahin diri lu sendiri, tampar diri lu sendiri, jangan nampar orang lain gitu. Gaya hidupnya perfect banget. Itu sih saya cuma bawa yang soal Sofiatul ya, yang lain-lainnya saya nggak perlu bawa di sini. Jadi sebenarnya dia Betul, itu sudah pas karena itu. Satu pas ini karena satu Bu Sof kubangan dia. itu
Ya, ya. Karena Bu Sophie itu kan melayani ya, melayani, mengajar. Ya, Dia gimana ngiri. ya kan? Ya, ya bisa jadi bisa. Pengikutnya lebih banyak Bu ya. Enggak, tapi memang waktu dulu itu saya akuin si Sofiatul ngomongnya rada kasar. Sekarang dia udah enggak sih, ada kemajuan. Dia berubah. Ngomongnya rada kasar gitu loh. Ya itu betul. Setelah di sini memang Ya, dia mengakui dia mau sekarang ini kalau kita kumpul dia mau mendengarkan kita kok, mendengarkan betul. masukan. Betul. Dia sadar selama ini kan dia karena menyerang kan. Itu dia Iya, harus menyadari. saya pernah ini sih baca di grup chat itu dia ngomong bukan waktu itu saya nonton di YouTube, saya mention sih sama si Dubur itu, kok dia kasar ya ngomongnya, padahal dia teachingnya bagus banget, saya bilang gitu kan. Kalau saya pengamat sih, saya mengamati gitu loh. Terusnya itu kesempatan buat dia, pucuk dicinta ulam tiba, ada yang dia bisa cari kekurangan orang. Saya bilang jangan ngomong kasar, apalagi racist begitu. Kan waktu itu dia bawa-bawa si Donditan, si Cina koplok. Kata saya bilang kalau kita udah di dalam Kristen kita tuh nggak bisa bilang Cina, Batak apa, kita tuh satu sama, iya kan? Tuhan ciptakan kita berbeda-beda dengan tujuan kita bisa bersatu, gitu. Kalau kita masih membeda-bedakan berarti lu bukan Kristen sejati karena lu tuh rasis gitu loh. Rasis itu nggak bisa diterima. Biar itu orang Cina, orang Batak, orang apa itu kan ciptaan Tuhan, ya kan? Bukan ciptaan si iblis, ya enggak? Betul, betul Kak. Kita berbeda boleh, tapi tetap satu tujuan Tuhan gitu. Kalau kalian masih rasis ya kalian kekristenan kalian masih perlu dipertanyakan. Kalau kita bukan rasis ketika orang modelan kayak begitu, kayak si Dubur itu bukan kita rasis, tapi kita mau mengingatkan jangan seperti itu gitu loh, nggak baik, nggak kan? Jadi kembali seperti yang saya bilang tadi Kak Lu ya, bahwa memang di Kristen ini juga situasinya sedang tidak baik-baik aja ya. Jadi harus kita peringatkan kembali ya, Iya, bertobatlah kan begitu supaya orang yang mau masuk ke dalam kekristenan itu tidak kembali seperti apa ya, kaget gitu loh. iya shock katanya, Ngapain ini saya ke apaan Kristen nih Kristen kalau kok kayak begini? Tapi saya selalu jawab, orang kan suka bilang kok orang Kristen begini. Saya bilang itu bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen sejati ya nggak seperti itu dong. Saya bilang walaupun nggak baik-baik saja caranya kita bicara, kita harus tahu etika berbicara gitu loh. Ya kan? Itu kan kata orang-orang tetangga kita RT 6, oh itu oknum, kata dia. Kamu tahu gak arti oknum? Oknum itu bahasa Arab loh. Artinya oknum itu penjahat. Oknum itu. Artinya orang yang jahat itu oknum. Itu kan kalau kita bilang oknum berarti dia bukan Kristen. Jangan ngaku Kristen gitu loh. Ya, jangan mencuri kemuliaan Allah dengan keinginanmu sendiri. Itu nggak bagus. Tapi memang fenomenanya saat ini yang saya lihat-lihat banyak apologet bukannya bersandar dengan Tuhan tapi bersandar dengan kekuatannya. Saya bukan menghakimi ya, saya udah lalui banyak gitu. Salah Kak, salah. Bukan hanya sama kekuatannya, tapi sama netizen juga. Ya mungkin. Tapi Misalnya kalau memang kita melayani Tuhan, kita harus percaya biar Tuhan yang beracara, bukan kita yang beracara. Salah satu contohnya ya saya seneng itu dengerin khotbahnya Debbie Bashir. Kenapa dia diberkati? Karena dia takut akan Tuhan. Kenapa YouTube-nya diberkati? Dia tidak pernah melampaui Tuhan. Dia selalu berserah kepada Tuhan dengan segala apapun. YouTube dia tuh make money loh. Dia nggak usah bersaing sama orang. Karena
motivasinya bukan uang mula-mulanya. Dia cuma mau melayani Tuhan. Sekarang diberkati Dedi Dasir. Itu. Tapi kalau udah motivasinya uang, forget it. Ya, itulah sekarang yang terjadi ya, eh, di para apologet Kristen ya, bahwa mereka mungkin awalnya baik motivasinya, tapi di tengah jalan karena gemerlap dunia dengan puji-pujian sanjungan yang terlalu tinggi, sehingga mereka menyimpang dari tujuan pertamanya gitu. Tadi makanya Lalu kalau belum mampu jangan sok tahu. Kalau kita belum humble jangan sok mau ngambil bagian besar gitu. ya, Kita harus saya jadi lebih orang begini Kak. yang bijaksana. Saya lebih begini. Kalau ada orang yang memperingatkan itu ya anggaplah itu bentuk kasih dan melakukan pertobatan kan gitu. Bukan Iya, semua nggak teguran apa-apa. itu untuk menjatuhkan kan, bukan. Bukan, kita Benar, pun benar, bisa Kak. menilai. Bentar. Kemarin itu ada yang buat narasi baru lagi ya, karena sudah ketahuan bohong, ada lagi narasi baru. Ada itu anak kemarin kuliah, katanya nilep uang kuliahnya tapi ndak kuliah. Ini ya, ditunjukin ya. Tuh saya orangnya dapat info. Nih ya, ini kuliah guys, ini kuliah online namanya ya. Jadi kalau sudah ketahuan nipu, ndak usah bikin narasi yang memfitnah orang gitu. Ya, ada lagi narasi lagi. Ada tuh mahasiswa yang kuliah STH, uangnya ditilep tapi nggak kuliah. Ini nih, ini kuliah guys. Ya, ya. Jadi jangan buat fitnah-fitnahan yang tidak mendasar. Ini kuliah. Ya, ini dosen saya gitu. Jadi udahlah, udah. Kalau ketahuan bohong aja, ndak usah kemana-mana. Ya, saya nggak suka. Untuk kami menyadari bahwa Ya, Lanjut, yang Bang. mungkin nggak nyaman dengan room saya ya, yang menganggap room saya gosip, gitu skip aja bang, nggak apa-apa. Kakak, abang yang menganggap ini tidak penting, silahkan di skip. Karena menurut saya ini juga penting, mengingatkan kembali orang-orang yang bekerja gitu, menganggap bahwa ini pelayan pemberitaan firman Tuhan gitu. Jadi skip aja. Kita mau bersihkan di dalam kok. Yang mencari jiwa di luar itu sudah banyak, tapi yang membersihkan, mengingatkan kembali itu kayaknya masih kurang ya. Ya, clean and Saya, selfish. Setuju. iya betul. Jangan kita mengatakan bahwa Kristen itu baik, Kristen itu begini, begitu. Toh nyatanya setelah mereka masuk ke dalam, kenapa ya kekristenan itu seperti ini? Banyak orang Kristen yang makan uang, banyak orang Kristen yang masih menyimpan akar pahit, dendam dan sebagainya kan gitu. Silahkan, kalau Anda tidak setuju dengan jalan yang saya pilih, saya tidak memaksa Anda untuk bergabung. Nggak ada ya. Ini bukan gosip. Kalau gosip itu direkayasa, tapi ada Tanpa bukti. data ya, tanpa data betul. Tapi yang saya tadi yang dibilang Ibu Lex tadi itu, dan juga masalah bahwa dengan adanya sekarang host juga bilang tadi bahwa sekarang ini ributnya ini adalah karena gemerlapnya masalah donasi, gemerlapnya gift bisa jadi salah satu. Tapi itu juga membuat orang banyak yang benci kan gitu, memfitnah sana sini. Lebih parah lagi, dia selalu membicarakan tapi tidak terkenal. Ada segitu kan yang seperti yang kita tahu lah si Edo kan, 47 orang, 50 orang. Kita juga benci, jadi bukan karena harus dia terkenal. Udah, Bang, itu yang nonton jadi banyak, rame nih. Ya karena kan gurih kalau membahas ini. Banyak yang sadar, Pak. Banyak yang sadar berarti, Kak. Banyak yang sadar berarti ya apa yang kita lakukan ini juga ternyata di mata mereka itu baik begitu. Iya, jadi ada tren lagi yang sekarang ini kita lihat. Tren itu Nih,
Saya mau kasih tahu ya teman-teman, kalau si Dubur itu ngaku-ngaku sekolah, alah sekolah. Semoga yang nonton bukan doyan bubur loh. Ya, doyan bubur ke doyan Ada doyan babe gue, ayam babe. goreng ke, gue kagak peduli. Kalau sih dia sekolah teologinya di Oral Roberts University, itu bagus teologinya, jelas itu. Ini apaan? Nggak terkenal. Wah, aku tersinggung nih jadinya nih. Wah, aku kuliah di STT nggak terkenal soalnya. Bu Kan Yuli, nggak sombong. Kalau Ibu kita kan tersinggung. lagi ngomongin orang sombong. Kalau orang Oh ya, sombong Kak. Seneng. ngaku-ngaku sekolah teologi, teologinya juga gua nggak tahu sekolah apa. Kami senang kalau Ibu Yuli tersinggung, soalnya tersenyum dianya kalau tersinggung. Senang kita doyan. Ya jangan tersinggung Iya, lah. Anak Tuhan nggak perlu senyumnya bikin tersinggung. candu ya, Be ya. Senyumnya bikin candu ya. Enggak. Karena jujur babe, Yuli aku itu tuh- tersinggung aja senyumnya manis. Bagaimana kalau Yuli itu senyum beneran loh? Dia nggak tersinggung, dia tersanjung maksudnya, bukan ya tersinggung. soalnya ada isu baru lagi be. Ada orang ngaku-ngaku kuliah STH, uangnya ditilep tapi nggak kuliah. Makanya tadi Yuli langsung spill, saya lagi kuliah. Maksudnya kalau mau fitnah orang tuh minimal ada data benar gitu loh. Jangan membuat berita untuk menutupi kebohongannya yang sudah bau bangke. Gali lobang tutup lobang itu namanya. Nyerah gue. Gua mute aja deh. Enggak, sekolahnya sekolah teologi nggak jelas gitu. Kalau lu sombong sih kalau wah gue lulusan summa cum laude Oral Roberts University Tulsa Oklahoma, gue ini dah gue tunduk, gue kasih inilah apa namanya hormat. Tapi enggak, sekolah-sekolah cuma ngeles aja, ngaku-ngaku sekolah teologi. Lagi juga di Amerika sekolah teologi, kalau lu nggak sekolah yang ini ya Ivy League, nggak dianggap. Apalagi teologi lulusannya. Nggak setara dengan university yang sekular. Apa itu Ivy League, Bu? Apa itu Ivy League? Apa namanya tadi yang Bu bilang? Ivy League. Ya itu apa? Ivy League itu maksudnya sekolahnya ternama, disamakan, misalnya kayak Trisakti, UI, yang gitu-gitu. Tapi biasanya Ivy League itu swasta. Dia bergabung dalam organisasi Ivy League gitu. Bukan sekelas komit ya, komis. Iya. Pokoknya inilah dia disamakan atau apa gitulah namanya, inilah maksudnya terkenal. Maksudnya termasuk Ivy League itu harus member mereka. Kayak begitu. Udahlah, Berarti nggak usah sombong. berarti itu semacam sertifikasi tuh kayaknya, Bu ya? Enggak ya? Enggak, Ivy League maksudnya. Iya. Artinya, Ya, semacam sertifikasi untuk khusus sekolah-sekolah teologi ya gitu, Bu ya. Bukan, jadi dia terafiliasi Bukan. dengan sekolah besar, universitas ternama. Dia terkoneksi gitu loh. dia misalnya kayak di Indonesia, misalnya Ivy League, Trisakti, Untar, cuman dia dalam lingkup ruang grup gitu loh. Ini artinya akademik dan social prestige gitu maksudnya, kayak Harvard, Yale, Afiliasi itu, afiliasi. Princeton, Columbia, Dartmouth gitu, Cornell, Brown, University of Pennsylvania, banyak yang gitu-gitu maksudnya. Iya, paham. Maksud Kak Lu, nggak apa-apalah kita pun kuliah di tempat biasa, jangan sombong kan gitu. Kalau kita mau nyombong itu, mbok ya Harus tempat kita harus- itu jelas gitu. iya, maksudnya kalau lu Lulusan sombong, terbaik. iya kalau mau sombong misalnya lu lulusan Columbia University, rada sombong-sombong dikit masuk akal lah gue, lu sekolahnya benar-benar Ivy League gitu loh. Kalau lu cuma gang senggol mah diem-diem aja deh lu gitu.
modelnya kayak kuliah di ruko lah ya. Iya, tapi sih saya nggak melihat begitu ya. Maksudnya kita pun kalau nggak sekolah di Ivy League, tapi kita punya karakter Ivy League, itu udah the best buat saya. Karakter yang paling penting itu karakter kita. Percuma istilahnya kalau lu ganteng, cakep, tapi behavior lu minus, nggak ada artinya. Itu yang saya bilangin tentang Justin juga, Bu. Justin. Siapa Kalau- Justin? Ada yang ngaku teologi Rasul Justin. Ibu nggak kenal ya? ilmunya Enggak, tinggi. saya males Oh, berarti ngikutin belum sampahan. Paling kudus, Bu. Yang punya Tritunggal ketat. Udah kayak tetangga lu RT 6. Tapi- udah serasa Tuhan kelakuannya. Iya, tapi behavior tadi seperti yang Ibu bilang itu nggak ada, nol. Ya Sama percuma. aja kan. Betul. Percuma, mendingan tukang ojek ketahuan kalau baik mah. Bener gak? Betul. Tapi semalam tadi pagi kayaknya dia terpukul lah Bang Ibnu. Oh ya? Iya, terpukul Apa itu? dia di komalnya penginjil TikTok dia bilang, "Iya, saya tertekan ya kan." Aduh. Dipanggilnya B2 sih. Oh, bebong maksudnya. Enggak, si apa itu? Si Si Justin Tritunggal itu. ketat. Iya, Tritunggal si Justin itu. Waduh, sombong amat, Kak. Sombong Nih, amat. ada yang bilang katanya menurut Justin, Edis TV mengumpulkan donasi di rumah apologet itu illegal di Komal Penginjil. Ya, mau illegal Ya, mau enggak, urusan apa sama lu? Betul. Itu Ya, yang itu saya tadi. bilang tadi. Salah Iri satu hati karena behaviornya komalnya hanya yang 40 parah. orang. Jangan-jangan nanti aku dianggap saingan lagi nih, Bintang. Ya nggak apa-apa lah, Bang. Tapi udah lebih mending viewers. TV aku cuman kan bisa saya di atas 100. jauh. Saya jauh. Bisa saya tanya, perlu apa? Boleh gak saya ini apa sih namanya memberkati? Oh nggak usah, saya cukup kok katanya. Ya udah, si Edis TV bilang cukup, ya udah saya nggak mau maksa. Kalau di sini kan kalau orang udah bilang nggak mau, ya udah. Karena kalau saya pergi, saya sih pengennya pergi. Saya tuh pengen ngomong secara pribadi dengan si Sofiatul, gitu loh. Biar kedepannya tuh udah nggak ada masalah antara dia dan saya. Karena memang saya sama dia juga nggak ada masalah karena si kutu loncat itu. Jangan-jangan dia nguping tuh di bawah minta naik lu ntar. Artinya gini ya, saya bergabung dengan orang-orang yang Dewa bubur. Dewa bubur. orang-orang yang tepat yang masih peduli dengan kekristenan dari dalam dan mau merubahnya gitu ya. Itu aja. Saya tahu bahwa banyak juga yang tidak suka dengan hal yang saya lakukan ini, tapi ya tolong hargai ya pilihan saya karena saya juga Dewa nanti bubur akan butuh menghargai. sua apa nih? Ada yang kasih komen, tunggu Bang. The Cross kasih komen. Dewa bubur butuh sua apa tuh titik i? Maksudnya suami. Maksudnya. Suami. Kan bekas suaminya tinggal bersama. Masih hidup suaminya? Bekas. Enggak. Hah? Bekasnya. Maksudnya bekasnya gimana? Bekas suaminya tinggal bersama dia. Loh, Aduh, saya harusnya nggak usah ngomong di sini ya. Ntar tuh yang 110 sama yang di luar-luar dengerin tuh. enggak tunggu Bu. Gina dong Bu kayak gitu Bu. Wah, saya nggak tahu ya. Saya nggak liatin Kalau sih dia mereka nggak ngapain. apa-apa Bintang, mereka nggak apa-apa. Kalau mereka itu zina nggak apa-apa, mencuri nggak apa-apa, berbohong. Ibu nggak lagi apa-apa, nggak bisa apa-apa nggak kok. Gak usah ngomong firman Tuhan lah kalau Gina.
Bangsat. Kalau yang ngomong itu Edis itu salah. Udah Kalau yang ngomong ngomongnya itu jangan saya kasar salah. dong. Bekas, besi bekas tuh katanya. Si Rodo, kita Rodo gini loh, siapa tuh Rodo? Bu Lux, kita gini kan, dia kalau ngomong di Komalnya Bom Bom tuh kayaknya suci banget, hebat banget gitu. Tapi kalau hidupnya jinah begitu untuk apa coba? Astaga. Udah saya bilang, saya memang bom atom nih. Aduh, saya keluar aja deh, ntar para pengupingnya di bawah dengerin. Enggak apa-apa Bu, selama itu kebenaran Bu, Ibu harus suarakan. Kecuali kalau dia Saya nanti sebenarnya nggak peduli dia mau nungging, mau nungsep. Saya mah biarin Tuhan aja yang hajar dia udah. Jangan bilang nggak apa-apa. Lu kalau bilang nggak apa-apa nggak adil. Soalnya di sana ada mama juga. Jadi nggak apa-apa Mama nggak siapa? mama. Nggak apa-apa nggak mama. Buffalo meeting. Buffalo meeting. Kalau meeting kan harus ada nggak apa-apa dan nggak mama. Tapi kalian memang banyak yang dibodohin sih, karena dia pikir orang di Indonesia nggak tahu lu siapa apa. Tapi Ibu sekarang sama DB masih dekat nggak Bu? Saya udah nggak ladenin, udah sejak 1 minggu itu dia tinggal di rumah saya, udah saya nggak gitu ladenin. Akhirnya saya diemin terus. Tapi ada yang nanya kenapa, nggak tahu tuh, gue telepon nggak dijawab, katanya. Saya nggak mau. Ini saya nggak mau berteman sama orang yang udah dasarnya aja tukang bohong. Nggak mau Jinah saya. lagi belum Bu? Saya nggak tahu urusan itu, urusan Jinah tuh, dia Jinah. sama yang itu. Udah Bu, saya nggak bilang tahu. tuh jinah, saya putuskan tuh jinah Bu. Mana bisa begitu tinggal sama laki-laki yang bukan suaminya satu Kan rumah. bekas. Ya bekas suaminya pun juga Bu. Itu suami Udah keberapa nggak ya usah Bu? dikede-kedein, ntar ada ininya spy-nya. Itu suami keberapa ya, Bu? Iya. Bintang. Artinya ya kalau Kak Lup juga membatasi pembicaraan sampai di situ, kita juga hargai Kak Lup lah. Nggak Ya. bisa paksa saya. Udah pokoknya kalian harus pikirkan sendiri lah. Nggak usah. Kita kan udah dewasa. Oke. Nggak usah diperbesar. Kalian udah punya, you got the idea lah apa yang saya ngomong itu. Nggak usah diomongin panjang lebar. Artinya kita udah ngomong tahu kok sedikit sebetulnya tapi seperti makna apa. artinya kan bisa besar, ya kan? Kita nggak usah ngomongnya terlalu kayak kaleng rombeng mulut kita. Cukup kasih nilai setitik langsung ini ada domino efeknya. Udah itu aja. Kita nggak usah ngomong Oke, Kak. sampai mulut kita berbusa. Betul. Kan saya cuman sepil dikit. Betul. Udah. Idenya kalian ya terserah. Kalian berpikirnya negatif, it's up to you. Itu kan apa sih? Kalian punya ini apa pengertian masing-masing ya kan? Gitu. Ya, informasi yang kita dapat ini bukan dari orang yang tinggal di Indonesia ya. Informasi yang kita dapat ini dari orang yang pernah begitu dekat ya. Begitu Sebenarnya sih dekat saya nggak dengan- dekat ya. Saya orangnya selektif dalam berteman ya. Karena banyak orang mau berteman sama saya belum tentu mau berteman karena saya bukan tipe yang suka gosip ini itu, males sayanya gitu loh. Saya seneng punya temen tuh yang satu arah, yang punya tujuan sama gitu loh. Saya nggak punya waktu untuk ngegosipin orang. Ini karena saya kecewa banget sama dia. Dia telah apa sih namanya kalau bahasa Indonesianya, memfitnah saya gitu loh. Munafikun Bu. Itu lebih dari munafik kalau menurut saya. NPD, kamu tahu NPD gak? Narcissistic Personality Disorder. Aduh, tadi mau bilang gitu Bu, takut terlalu kasar nanti dimarahin sama Bang Ibnu Bu. Kenapa NPD itu nggak kasar kok? Ya NPD kan NPD itu nggak kasar. sudah kategori penjahat kelas berat Bu. Enggak, NPD itu sakit kejiwaannya. Dia sekaligus juga berbuat jahat kan Bu. Oh bisa, mereka berbuat jahat karena mereka nggak sadar itu, mereka merasa
perlu memvalidasikan dirinya gitu kalau dia tuh begini gini gini. Kalau orang yang punya seperti padi berisi, ketika padi itu berisi, makin berisi, dia akan tertunduk, bukan nganga mukanya. Kalau dia kebalik, padinya kosong, jadi nganga. Oke, Ya kan? tahan sebentar, ada tamu. Selamat siang, Bang Yepta, apa kabar? Ada berapa yang di belakang layar, Bang? Terputus ya, Bang Yepta ya? Terputus Sinyal ya, sinyal. terputus bang. Woi, tap layar lah, woi, tap layar. Ini nanti komalnya Bang Ibnu Kulum dipakai juga untuk mengajar teman-teman, mengajar. Ya Bang Ibnu ya. Ya, saya memilih untuk membersihkan dari dalam, Bintang. Kemarin saya mencoba bergabung dengan teman-teman mencari jiwa, ya ternyata sudah banyak kan. Tapi untuk Ini yang siapa nih? bersih-bersih di dalam kan kurang ya. Ini saya baca nih Maksudnya? ada anti halu, dia bilang pantesan Bu Sofi bilang di USA kalau ada yang selingkuh semua orang Indo pasti tahu. Ya tergantung, kalau lu main sama orang Indo ya bisa. Kalau saya nggak main sama orang Indonesia karena nggak banyak, dan saya juga nggak mau main sama orang Indonesia kebanyakan, pusing. Bukan belagu ya, pusing saya. Dan orang Indonesia yang dekat saya tuh banyakan kerja, nggak ada waktu untuk gosip. Itu juga termasuk presiden yang kurang berkenan sebenarnya Bu. Kalau memang ada yang begitu kan semua orang Indonesia tahu yang di Amerika, katanya Bu Sophie. Memang saya pun juga pernah dengar begitu kan. Ya kalau kalian mainnya dalam ruang lingkup orang Indonesia, kalau saya kan enggak. Saya juga nggak banyak orang Indonesia, tempat saya nggak banyak. Oh. Kalaupun ada mereka kerja 6 hari. Saya cuma ada satu orang Indonesia, dia orang Solo, orang Jawa. Saya masih main sama dia sesekali, dia pun sibuk. Cuma sesekali aja Tapi sih. tapi yang Ibu tahu ini kan berdasarkan pengalaman ya Bu ya. Bukan apa kata orang gitu ya kan. Pengalaman dalam hal apa? Tolong lebih Ibu spesifik. Ibu lihat, yang Ibu rasakan waktu masih berteman dengan DB kan. Saya nggak berteman sih ya. Kalau saya bilang, saya cuma sebutnya sebagai acquaintance. Acquaintance itu cuman ya kenal begitu saja, bukan temen. Ya kalau sampai tinggal di rumah Hanya Ibu say hello seminggu gitu kan. aja Bu ya. Say hello Saya kan gitu aja. mengundang dia. Saya Oh, bilang mengundang daripada dia. kamu keluar duit di hotel setiap malam habis 150 sampai 200, Iya, sayang betul, duitnya. 7 hari kali 200 kan udah 1.400. $1 ya Bu. Waktu pertama kenal sama saya sih sombong, dia bilang, oh saya tinggalnya di ini, katanya di Marriott. Bukan Marriott, lu mah di Gubuk Reot. Dah mati saya. Tinggal di Marriott, ternyata bukan di Marriott ya Bu ya, di Gubuk Reot ya. Bukan lah. Mungkin impiannya tinggal di Marriott, mungkin impiannya. Ada Nggak lucu-lucunya usah, Bu nih. kita nggak usah sombong lah. Bukan begitu ya. Saya punya temen sih jauh-jauh ya. Satu ada di dekat tempat dia, sejam dari tempat dia. Itu kan teman baik saya, orang Manado Jawa Belanda dia. Dia tanya, sis lu masih ini? Enggak, segitu. Nah, makanya lu sis hati-hati. Lu sih jadi orang baik banget. Ya baik, nggak apa-apa. Saya bilang, tapi jangan sampai ketipu. Saya bilang, iya sih benar juga. Kita nggak usah ini. Namanya juga kenal sama orang ya, seperti kita tuh harus taking a risk gitu loh. Ambil resiko, tapi kita juga harus hati-hati. Terus dia bilang, iya tuh makin gila itu orang. Kata dia bilang gitu. Iya, biarin aja lah. Saya bilang, perlu didoain, biarin aja dihajar Tuhan. Kayak gitu kan. Nah teman saya itu teman baik. Karena kita cocok dan saling menghargai dan saling ini. Apa sih,
satu sama lain. Cuman ya karena saya sama dia kan beda, anaknya dia masih kecil, anak saya udah besar, jadi dia sibuk juga, tapi kita berteman baik. Saya nggak masalah mau berteman sama siapa. Saya nggak ngelihat suku ya. Buat saya suku ini itu justru memisahkan kekristenan. Udah, nggak usah lihat-lihat suku ya. Suku diciptakan Tuhan supaya Tuhan mau tahu apakah kita bisa bersatu apa enggak. Kalau kita aja masih belum bisa bersatu, jangan ngaku lu Kristen lah. Udah, titik. Ya. Kayak gitu. Cuman ya kita nggak usah bersatu sama orang yang gelap gitu loh. Kita boleh bersatu dengan beda culture, nggak apa-apa. Tapi kalau orang nggak benar mah nggak usah. Nah itu tuh roti hidup tuh. Itu Ya, bener gak yang selamat diomel-omelin sama si Dubur? Dia bukan. selamat bergabung Bang Roti Hidup ya. Jadi kita di sini kebetulan berjumpa dengan Kak Luke yang memang mereka tinggal sama di sana ya. Jadi mungkin Bang Roti bisa sampaikan dari Kak Luke untuk menyampaikan keluh kesah abang gitu kira-kira. Silakan Bang Roti Hidup. Lanjut dulu, saya lagi masih di jalan ini bro, jadi nggak fokus. Oh gitu. Ya. Nah sekarang kalau dia pinter ya, harusnya dia pinter, nggak maunya mimi. Kalau dia pinter, istilahnya pinter itu dalam arti cerdik ya. Kalau lu bisa bersosialize lah gitu, bersosialita, dianya orangnya sosialita, bersosialize, dia mau mengambil hati orang itu seperti salesmanship ya. Jangan orang lu gak suka lu langsung gubrakin, lu musuhin atau apa, lu jahatin, lu ngomongin buruk. Ya nggak bisa, berarti lu bego, lu namanya membakar jembatan dengan orang itu. Sebenarnya saya waktu itu ya oke lah kalau dia decent lah, decent artinya fair gitu ya. Tapi dia yang membakar jembatannya dia sendiri kan. Semua larinya ke Pak Uda. Jadi Betul Bu. akhirnya saya mundur pelan-pelan lah, nggak mau saya deket-deket. Makanya waktu itu kan dia pernah bilang gini, oh iya tuh si Musa, dia main kasih nomor telepon saya bilang, lu kenapa ngasih si Musa itu kayaknya rada-rada, saya bilang, lu bilang murtadin, tapi kok dia ngomongin soal si Lot juga gini-gini. Kalau dia murtadin harusnya dia percaya dong kenapa si Lot itu diolok-olok, saya gitu ya. Memang kan zaman dulu perjanjian lama kan masih dibolehkan incest gituin. Setelah Tuhan Yesus datang ya udah nggak boleh memang incest segituin ya. Kenapa dia kalau udah murtad, kenapa dia ngolok-ngolok di video, katanya ada pendeta ngawinin orang mati sama orang perempuan masih hidup, katanya gini gitu. Saya bilang, Pak, Bapak memang murtadin apa pura-pura murtadin? Udah gitu galak banget, kata dia sih, dia orang dalam MUI katanya. Iya saya nyumbang gini-gini. Pak, saya nggak nanyain Bapak nyumbang berapa. Saya cuma tanya, emang lu murtadin atau bukan? Saya gitu kan ya. Katanya dia orang Padang, namanya Musa. Nggak tahu ada yang kenal apa enggak. Terus saya kasih tahu saya gini-gini gitu. Kamu tuh ya kalau saya ngomong dengerin. Saya bilang, lu siapa? Segitu. Saya nggak usah diatur-atur, saya gituin. Ibu saya aja kagak pernah ngatur, lu siapa? Saya gituin kan ya. Udahlah sono, udah tua juga, udah malam ini, saya bilang. Tidur sana, saya gitu kan, saya udah kesel banget waktu itu. Terus saya, iya dah, katanya saya mau sholat zuhur dulu. Loh, situ masih sholat, katanya udah murtad, saya gitu. Ketelepasan kayaknya. Nah hati-hati si bubur ayam itu tahu kan kalau ayam kan zaman dulu ayam ituan lah udah gitu. Maksudnya
betelur satu ributnya sekampung atau banyak yang Enggak, bisa bubur. menunggangi gitu? Kan nama depannya kita ganti jadi bubur ayam aja lah. Dia bubur ayam kan cocok. Memang kan dulunya ayam. Nah si bubur ayam itu bilang dia tuh katanya orang dalam MUI katanya. Oh ya, saya bilang hati-hati lu ya. Kayaknya dia kalau yang namanya duit mungkin dia bilang mau ketemu nanti di Philadelphia. Lu hati-hati bubur ayam, saya bilang. Nanti lu ketemu udah mulut lu kayak begitu. Tahu-tahu lu disuntik mati lu, saya bilang gitu. Lu ketemu berdua nong, nggak inget lu. Oh, hati-hati saya bilang kan. Mungkin dia mau dikasih duit kali. Ada sih konspirasi, ada yang bilang katanya dia yang ngaduin Pak KC, katanya sih, denger tahu bener tahu enggak. Saya denger sih ada beberapa orang bilang begitu. Dia yang kasih info Ya, kayak gitu. yang kakak sampaikan juga kan yang kakak dengar kan, bukan yang apa ya. Yang saya denger, cuman kan dia bangga. Artinya Gue kakak pernah tau dengar lah orang seperti dalam itu ya. MUI kata gini-gini gitu, bangga. Dia pemasok ayam-ayam, bubur ayam gitu. Pemasok bubur ayam maksudnya dia ini, tahu kan? Ya, Ibu, jadi seperti ibu itulah kos, ya ibu kos. keadaan kita. Ya, ya, ya. Jadi seperti itulah keadaan kita di dalam kekristenan juga tidak baik-baik saja ya. Jadi kita juga perlu menyuarakan suara kenabian, memperingatkan mereka supaya mereka bertobat kan gitu. Supaya orang-orang yang baru masuk, baru bergabung di kekristenan itu merasa nyaman di dalam, tidak Tapi menjumpai nggak usah orang-orang takut seperti juga sih ini Bang. kan gitu. Bang, kalau Tuhan udah punya rencana, nggak usah takut juga. Orang yang murtad pun baru murtad dia kalau memang dikasih apa sih namanya apa wiseness istilahnya, punya akal nalar, nggak usah takut juga sih. Oke, sebentar Kak Luk, kita ada tamu, ada Bang Sahabat Percaya, salam Bang Said, selamat Ya, bergabung. Ya, salam, lanjut. sedikit aja ya Pak. Papi Gembala, shalom ya Pak. Sedikit aja sih sebenarnya saya, menarik ya teman-teman ya. Jadi kemarin pun saya mengikuti ya Kan Bang Bintang ini dengan Bang Sahabat dulu kita. ya suaraku ada Pak Ibnu ya, shalom semuanya ya. Pak Ibnu, Ada Dr. Herlina, Bang, silakan. Bang Roti. Ya saya menarik sebenarnya karena saya mengikuti juga kemarin ya. Memang ini terlihat seolah-olah menurut saya baik ya teman-teman ya. Seolah-olah ini menurut kita, pandangan kita yang awam, ini luar biasa teman-teman ya. Bahkan di sana kita mengingatkan ya, dan kalau udah nggak bisa diingatkan ini didoakan. Seolah-olah ini benar, Alkitabiah betul. Saya waktu kemarin Bang Daud itu di room itu, saya juga di bawah memantau. Seolah-olah baik teman-teman. Tapi faktanya apakah bisa mengatakan bahwa ini udah nggak sehat? Nggak mungkin mereka mengatakan itu di room. Nah, kemudian saya pantau juga di roomnya ya. Saya senang sekali teman-teman ya. Kalau ada teman-teman yang tergerak menyadarkan di sana dan mengatakan bahwa ini sudah nggak baik, ditegur. Jadi artinya kalau sudah keras pelanggaran ini memang harus ditegur, diingatkan supaya dia bertobat. Tapi faktanya apakah saya lihat apakah orang-orang terdekatnya itu juga menyadarkan? Enggak, justru saya perhatikan adalah mereka membantu membesarkan kepalanya. Ingat nggak Fir'aun teman-teman ya, dan Saul, mereka semuanya jatuh di dalam dosa itu karena apa? Karena orang-orang terdekat teman-teman. Karena sosialnya yang mendukung sehingga mereka besar kepala. Ya, itu kita harus lihat konteksnya. Jadi menarik teman-teman. Kalau seandainya saya mau katakan, pada saat kita mengingatkan seseorang, ini benar Alkitabiah kita kasih. Tetapi faktanya terjadi nggak mereka orasi. Room ini udah nggak sehat, nggak boleh didukung teman-teman. Sadar nggak? Sadar. Kurasa kalau orang-orang terdekat ini sepakat melakukan itu dengan keras, ya itu akan sadar. Ya, karena saya bersyukur teman-teman, saya mempunyai komunitas yang sehat, yang pada saat saya melakukan kesalahan saya ditegur habis. Saya ditegur, saya punya leader tuh galak teman-teman. Pada saat saya melakukan kesalahan saya ditegur habis. Mau baper, mau apa itu orang, yang penting salah, nggak abu-abu.
tapi hasilnya menyadarkan, hasilnya bertobat. Itu poinnya. Tapi mereka, oh soal manis. Tapi maknanya, juga saya lihat ada orang naik di sana, oh keras dikit turunkan. Ya gimana mau sadar, orang terdekatnya mendukung. Besar makin besar kepala, teman-teman. Ya itu ya, jadi kita memang tujuan kita mengasihi teman-teman ya. Tapi faktanya orang-orang terdekatnya ini juga jadi batu sandungan, membesarkan kepala, sehingga sulit sekali masuknya. Semakin banyak ya orang-orang jatuh itu karena ada dukungan. Contoh begini, saya berdebat sama orang lain misalkan ya, ada konflik. Pada saat orang ketiga ini jangan mendukung salah satunya, justru harus mendamaikan, karena kita mengasihi keduanya. Ya, pada saat salah satu didukung, maka dia akan membesarkan kepalanya teman-teman, dan dia nggak akan tersesat, dia nggak akan pernah minta maaf, makin egois nanti. Itu harus tahu rumus seperti itu ya. Jadi ya saya tetap sabar ya, Bang Bintang juga tetap fokus ya. Bukan, udah ya, saya mau ngomong nih. Ya silakan, saya izin turun. Siap. Kepala saya juga udah pilek teman-teman ya dari kemarin ya. Ya semuanya. Oke, semoga Kalau- cepat sembuh Bang Said ya. Shalom. Kalau Kalau menurut saya sih mendingan Sofiatu, kan juga Edis dibawa-bawa. Saya anterin ke rumahnya. Langsung aja datang ke rumahnya. Kenapa enggak? Biar selesai Oke. urusannya, iya kan? Itu ya teman-teman, mana yang masih artinya tidak sepaham, masih berbeda sama Bang Edis, mau menanya langsung, itu dipersilahkan Kak Luk ya. Oh. Lagi Jadi oke Kak Luk, sebenarnya, saya mungkin gimana Kak? oke, Gimana? silakan, terusin dulu. Enggak, saya mau kasih kesempatan buat Bang Sahabat Percaya dulu ya. Silahkan Bang Sahabat Percaya. Iya, salam semuanya. Ada yang mau Salam Bang. Ada yang mau dinarasikan? Ya, kalau saya tidak menarasikan personal ya. Kalau saya lebih suka begini. Saya juga mengikuti perkembangan ya, baik di YouTube maupun di TikTok ya. Karena kalau orang yang tahu, saya sudah lama berkecimpung di dunia apologet ya, di YouTube terutama ya. Dan melihat perkembangan akhir-akhir ini tanpa saya harus menghakimi ya, tidak ada hak buat saya untuk menghakimi ya. Tetapi begini, yang ingin saya sampaikan dari apa yang saya lihat, ini sepertinya sudah ada beberapa hal yang menyimpang dari motivasi ya, dari tujuan. Jadi sangat disayangkan ya, karena saya kenal semua ini tanpa saya harus menyebut ya. Kalau orang lama pasti udah tahu ya. Dan saya sudah berpisah dengan orang-orang yang menurut yang saya lihat ya, atau yang Tuhan kumpulnya dengan para pencemooh, para penipu, kita juga akan kena ya. Kalau orang Jawa bilang itu ojo kumpul ke buku Pak ya, jadi supaya kita nggak ikut kotor ya. Nah, fokus saya begini ya, jadi ini juga untuk diri saya ya, walaupun intinya saya tidak ingin membawa jabatan saya, karena itu di mata Tuhan nggak penting, tapi hati kita. Jadi bagaimana kita itu dalam motivasi kita untuk pelayanan, apalagi mengaku diri sebagai pengajar, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai apologet, itu harus jelas motivasinya. Makanya setelah saya renungkan ya, banyak orang yang memakai ayat-ayat firman Tuhan untuk penipuan, dan itu penggenapan akhir zaman sebenarnya. Kita nggak heran ya. Kalau kita baca dalam Filipi 3 ayat 19, itu firman Tuhan mengingatkan kesudahan mereka itu ialah kebinasaan.
Tuhan mereka ialah perut mereka. Ingat ya, Tuhan mereka adalah perut mereka. Artinya apa? Yang dituankan, yang diikuti perutnya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka ialah semata-mata tertuju pada apa? Perkara duniawi. Coba nanti saudara baca itu di Filipi 3 ayat 19. Artinya begini, firman Tuhan ini mengingatkan ya, ini peringatan keras dari Rasul Paulus. Jadi memperingatkan tentang orang-orang yang melayani bukan karena kasih kepada Kristus. Mungkin mulutnya mengatakan dia mencintai Tuhan Yesus, memberitakan firman, hafal firman dan lain sebagainya, tetapi dia tidak pelaku firman. Sangat disayangkan. Saya tuh melihat prihatin, pengen nangis saya tuh. Kenapa orang yang mengaku diri hamba Tuhan, mengaku diri pendeta, mulutnya masih gosip? Kecuali orang awam sih, atau komal itu bukan komal apologet, bukan komal pengajaran, bebas-bebas saja. Dalam arti kata ya memang dia bukan komal pengajaran, bukan komal apologet. Tetapi kalau sudah mengatasnamakan diri pengajaran, apalagi mengaku hamba Tuhan atau pendeta, hati-hati. Ya, saya sendiri seorang pendeta nggak pernah pamer kependetaan saya. Saya seorang gembala nggak pernah pamer penggembalaan saya. Untuk apa? Supaya orang takut, supaya orang tunduk sama saya? Enggak. Semua orang harus lihat Kristus. Fokusnya di situ. Ya. Jadi kalau orang itu hanya ingin memuaskan keinginan daging atau kepentingan materi pribadi, hati-hati. Tuhan tuh sangat tahu. Ya, semua orang bisa menipu orang lain, tapi bisa nggak kita menipu diri kita sendiri? Nggak bisa sebenarnya, apalagi menipu Tuhan. Ya, nggak bisa. Makanya kalau kita sudah mengatasdirikan diri kita, ya, atau mengatasnamakan diri kita itu pelayan Tuhan, ya kita harus memiliki motivasi yang benar. Ya, makanya dalam Filipi 3 ayat 19 ini tentu ini merujuk pada orang-orang yang menjadikan keinginan daging tadi, ya, termasuk kepuasan materi, ketamakan, ya, sebagai apa namanya, motivasi pelayanan mereka. Mungkin mereka bisa nipu orang lain, tapi nggak bisa. Ingat ya, firman Tuhan mengatakan keserakan itu sama dengan penyembahan berhala. Ya. Dan itu sebagai musuh salib Kristus. Makanya Rasul Paulus menyebut mereka sebagai apa? Seteru salib Kristus. Karena apa? Di situ dikatakan, karena perilaku mereka yang mencari keuntungan duniawi, termasuk penghormatan, uang, kenyamanan, supaya orang takluk pada dirinya, supaya orang mengikuti dia. Kalau ada sedikit perbedaan pandangan tentang yang sekunder, ya, dikupas terus. Kok nggak ada pekerjaan lain gitu loh. Ya, nah jadi fokus mereka ini sebenarnya bukan kerajaan surga. Tapi ini saya kasih disclaimer dulu ya, saya tidak menghakimi si A si B ya, ini firman Tuhan ya, untuk siapapun termasuk untuk diri saya. Ya, jadi kalau pelayanan itu masih fokusnya pada duniawi, hati-hati. Ya, itu artinya Anda tidak melayani dengan tulus, melainkan memanfaatkan pelayanan itu untuk apa? Memuaskan hawa nafsumu. Bahaya itu. Saya tambahkan satu ayat lagi ya. Mungkin ada yang ingat ya di dalam, sebentar supaya saya nggak keliru ayat. Pendeta boleh keliru ya, karena saya bukan penghafal. Jangan tertawa lah Bang Bintang. Aku jadi grogi ini. Bintang, nggak boleh gitu Bintang. Ada satu ayat ya. Nanti saudara buka dalam. Oke, terus lanjut Pak. Roma 16. Ini perikopnya tentang peringatan ya. Ayat 17 sampai 18 ya, nggak perlu baca sampai 24. Saya bacakan ayat yang 18 saja. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi kasihan orang-orang yang tulus hatinya, ditipu jadi lahan untuk perutnya. Makanya Roma 16 ayat 18 ini ya, ini suatu peringatan yang sangat keras, yaitu tentang orang-orang yang tidak melayani Kristus dengan tulus, yang orientasinya bukan kerajaan surga tapi masih ada di dunia.
Itu ngeri saudaraku, ya. Artinya di sini dikatakan melayani perut, ya, bahaya. Artinya di sini dia dengan dalih pelayanan itu menipu orang-orang yang tulus hatinya dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang muluk-muluk dan lain sebagainya. Sangat disayangkan. Makanya saya berharap firman Tuhan itu mengajarkan kita itu mau merendahkan diri kita, ya, supaya kita memiliki rendah hati. Apa salahnya sih kalau kita bersalah, kita mengaku salah, minta maaf, ya, itu akan indah pada akhirnya di situ. Tapi kalau masih mau menutupi kebohongan dengan kebohongan, saudara akan hancur, siapapun, ya. Ya mungkin saya nggak banyak ya ini karena nanti dikira saya khotbah di sini, aku jadi nggak enak hati nih sama hostnya ya. Enggak, Pak, enggak, Pak Pendeta ya. Enggak, Pak Pendeta ya. Enggak, Pak Pendeta ya.